Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus nyalain loncengnya, sama di like video ini. Oke, mantap skuy. Oke, pada kesempatan kali ini aku tidak sendirian ya, sudah ditemani salah satu rekan animal lovers nih ya. Boleh kenalin diri dulu aja. Oh, kenalin nama saya. Namalah Fahri Fauzi Yakub. Ya, panggilannya Yakub atau Jack ya. Itu keren. Kalau di kampus panggilnya Jack sih, Anjay. rata-rata. Gara-gara Yakub dipanggilnya Jacob, iya Yakub, Oh. Jacob. Gaya pertama kali manggil Yakub ini nih orang. Jadi salah satu Yakub nih, salah satu teman lama ya. Dia punya salah satu peliharaan yang aku nggak punya nih. Dan aku juga cukup penasaran sih ya sebenarnya pelihara musang itu seperti apa sih gitu ya. Terlebih kepada salah satu rekan yang menjadi kiper ya, Kita pemelihara si musang ini. Mungkin mulai dari yang pertama nih. Awal mula melihara musang kapan, Kup? baru kemarin Ramadan. Oh, baru Ramadan ya. baru beberapa bulan Beberapa berarti. bulan. Ini dulu beli umur 3 bulanan, katanya 2 bulan setengah ada, belum tumbuh gigi, masih nyusu. Cuman ya karena kebutuhan susunya kurang, jadi dikasih denko, dikedot. Kenapa tidak disusui sampai maksimum dulu? Kan nggak ada ibunya, Oh, nggak jadi ada. saya jadi ibu. Anak ibu dia. yatim. Nah, Oh, kalau sekarang ini kira-kira umurnya udah sekitar berapa nih? berarti kalau 2 bulan setengah berarti ada 4 bulan 3 bulanan. 4 bulan 3 bulan. Udah tumbuh gigi soalnya tuh. agak Ini kecil. bisa Boleh. dilihat kalau udah tumbuh gigi. Aduh susah Coba kita. Yang jelas ini baru Aduh, susah. udah mau ke dewasa, soalnya kemarin udah rontok dan tumbuh bulunya nih, bulu putihnya nih tuh. Ya, jadi Kemarin katanya udah botak nih, udah tumbuh bulu putih nih di lehernya nih. nih bisa di zoom dulu, guys. Nih bulu putih di lehernya nih. Nih lihat tuh. Ya, Baru buat tumbuh. teman-teman pecinta musang lebih paham lah ya. Ini musang apa ya kalau boleh tahu? Ini musang pandan. Oh, musang pandan ini sebenarnya asal muasalnya kenapa sih disebut pandan? Apa gara-gara dia suka makan pandan? Dia suka apa? makan pandan dan juga baunya bau pandan sebenarnya. Emang dia suka makan pandan? Suka bener kalau Oh, dikasih daun pandan dia dimakan pandan. Terus baunya juga ngeluarin bau pandan. Emang iya ya suka makan daun pandan? Ya kalau dikasih daun pandan ya dimakan. Oh. Jadi dia omnivora, makan segala. Oh. Mungkin kelakuannya emang Kalau di kayak alam kucing nih dia makanan sehari-harinya apa ya kira-kira di alam? sebenarnya omnivora, cuma lebih pokoknya mah lebih ke ayam, daging ayam. Dia terkenal mencuri ayam. Oh, jadi dia di alam ini suka makan ayam. Nah, ayam. Ayam liar Pohon. berarti ya, ayam hutan, Iya. ayam kampus. Ya, ayam hutan, ayam kampung. Buah-buahan juga, soalnya kan dia habitatnya tinggal di atas pohon ya mah. Oh, berarti di alam sendiri dia suka makan ayam ya? Ayam atau burung buyung puyuh? Burung, buyung. Itu lucu. Buyung. Oh, berarti tapi kalau misalkan dia kan termasuk hewan omnivora ya. Kalau di alam sendiri dia lebih banyak sebagai pemakan buah-buahan dan dedaunan atau lebih banyak sebagai Buah pemakan dan daging. Tapi lebih banyak kebanyakan yang ke daging. Oh, jadi ternyata dia lebih suka daging. Tapi kalau buah ya kayak pisang, pepaya, kopi. Nah ini penghasil kopi juga ini nih. Oh. Yang penghasil kopi itu Ya, ini jenis sobat. musang ini, Itu keren. musang pandan. Jadi ini salah Musang satu pandan dan musang bulan. penghasil kopi ya, kopi luwak Kopi yang luwak, harganya nah, mahal. ya, kalau bahasa Indonesianya luwak, kalau bahasa ininya musang, kalau bahasa Jawanya care. Musang itu bahasa apa Pak? Bahasa Sunda care. Kalau musang Musang bahasa apa ya? kalau luwak bahasa apa? Luwak bahasa apa? Saya juga bingung cuman. Jadi sering- bedanya apa ini musang? sering orang mengenalnya ini luwak, tapi kalau orang-orang yang pecinta hewan bilangnya ini musang pandan. Jadi orang-orang yang bukan pecinta nyebutnya luwak. Iya, kalau yang kayak penghasil kopi dia manggilnya ini luwak. Oh. Ini orang Jawa kayaknya ya yang suka manggil luwak, lupa. Cuman kalau bahasa Sunda mah ini orangnya suka careuh, careuh. Caruh. Itu ada atau enggak Bahasa kira-kira asal muasal nama caruh itu gara-gara apa gitu? Aduh, saya nggak tahu kurang tahu sama sekali. Cuman orang-orang Sunda biasanya nyebutnya careuh. Oh. Soalnya kan suka tuh yang makan ayam tuh careuh sana, careuh bulan. Ini musang pandan Kalau di daerah saya masih banyak
cari bulan yang liar itu Oh, iya? diburu, ya ditembak. Soalnya banyak makan burung Burung merpati, merpati sama ayam. Oh, musang bulan. Itu berarti setelah ditembak apa akan dimakan atau misalkan Enggak, dia dibuang apa dibiarin dikubur? dibuang. Lebar padahal tuh nilai jualnya besar kan ya. Padahal bagus juga ya buat Musang ekosistem bulan ya, kita, buat ekosistem. Cuman ya para peternak burung merpati kan rugi mungkin karena sering dimakan sama mereka. tapi sebenarnya peternak burung merpati kayaknya yang kurang tepat dalam memberikan pengamanan bagi Iya, burung mungkin merpatinya. karena- Tapi mereka malah menyalahkan malah musang menyalahkan liar. musangnya. Jadi korban lah, mungkin salah satu korban ya musang ini. Dan kalau boleh tahu musang ini udah ada belum ya yang nernakin atau breeding di Indonesia? Udah ada. Udah ada ya? Banyak banget. Itu kira-kira jenis apa aja yang udah pernah atau udah ada yang breeding dari si musang? Kebanyakan musang pandan sama musang bulan kebanyakan yang udah di-breeding. Kalau musang-musang lainnya jarang. Apalagi kalau musang yang dilindungi kayak binturong itu kan enggak boleh. Wah iya, binturong. Tapi setahu aku juga binturong udah ada sih yang menernakin, Iya, tapi udah. tetap Ih. punya surat lah ya, Ya harus ada surat. tidak terlalu santuy. Kalau boleh tahu si musang pandan ini udah dilindungi atau belum? Enggak, ini enggak dilindungi. Berarti masih, Ini masih banyak soalnya populasinya masih banyak. Tapi karena belum dilindungi bukan berarti kita bisa mengeksploitasi Ya, ya, boleh, betul. harus ada. Ya lebih baik mending kalau mau pelihara gini ke penangkaran aja, jangan ngambil di alam liar. Soalnya susah juga kalau galak dia suka Wah. defense suka. Kalau galak ini tidak bisa dipelihara mungkin berarti. Susah dulu juga buat ngejinakinnya. Kalau boleh tahu nih, awal mula kenapa sih pilih pelihara musang gitu? Penasaran juga sih nyobain. Sebenarnya dulu ada dua musang itu, musang rase sama musang ini. Oh, Beda jenis kan, bukan musang rase itu jenisnya dia jenis karnivora dia, karnivora. Ya. Oh, berarti dia cuma pemakan daging. daging doang. Cuman dia di bawah gitu, nggak bisa naik ke atas pohon kayak Oh. kucing aja gitu, lari-lari juga. Dia yang lebih dominan suka nyuri ayam. Tapi Ini kenapa jarang. disalahin musang pandan ya? Oh, bukan. Oh bukan musang pandan, musang bulan. Oh ya, Musang bulan soalnya daerah rumah saya masih banyak musang bulan. Cuman Kok- ya hutan kan di atas dekat hutan, cuman udah dijadiin perkampungan jadi banyak. Baunya kayak bau apa ya? Bau pisang ini soalnya dikasih pisang. Musang pandan bau pisang. Jadi Ini karena musang- dikasih pisang jadi bau pisang. musang pisang namanya. Pisang. Kalau udah dimandiin nanti keluar bau pandannya ini. Oh. Atau itu berarti bau pandannya itu sebenarnya udah alamiahnya, Udah alamiahnya juga. yang punya bau khusus itu cuma musang pandan atau musang lain juga sebenarnya bau pandan ya? Enggak. Oh, beberapa ada kayak kayak binturong bau pandan, musang pandan bau pandan, musang itu musang apa sih? Aduh, apa namanya? Itu musang bulan. Kok TikTok gini ya? Oh. Oke. Dan mungkin buat teman-teman semua juga, kan sebenarnya kalau kita pelihara hewan tuh biasanya pikirinnya yang enak-enak aja, lucu lah, seru lah, inilah itulah. Kira-kira beberapa hal yang nggak enak dari melihara musang tuh apa aja sih sejujur-jujurnya gitu dari pengalaman memelihara musang? Ya, paling pertama dia takut, defense, teriak-teriak, terus resikonya ini nih. Teriak-teriak. Karena dia kan musang kan dominannya diam di pohon, jadi dia mainnya tuh suka naik-naik ke badan. Tuh lihat nih, kayak gini nih nanti nih. Cakar-cakarannya nih, tuh. Wah. Jadi buat teman-teman Dia suka nyakar-nyakar naiknya. Ya kalau bisa dipotong ujungnya aja sih. kuku ya. Biar nggak tajam. Tapi tetap aja udah dipotong juga tetap agak nancep gitu. Jadi ya risikonya itu suka main ke atas-atas, suka jadi tuh kayak kulit gitu. Buat teman-teman tuh berarti sebelum pelihara kalian juga harus aware bahwa itu loh salah satu resiko yang bisa kalian hadapin. Selain itu ada lagi nggak kira-kira dari tangan-tangan yang bakal kena cakar-cakar gitu? Paling dia gigit. Kalau dia kelaparan banget jangan sampai telat makan, soalnya kalau udah telat makan lapar banget dia bakal jadi ganas, bakal ngigit tangan disangkanya makan kan karena dia udah biasa dikasih pakai tangan, jadi dia langsung lapar langsung hap ke tangan, sedikit tarik tangannya. Oh, itu juga jadi salah Bahaya. satu indikator ya kalau misalkan pelihara. Jadi diantaranya tadi dia suka naik-naik ya, kukunya lumayan tajam, Ini kegigit soalnya giginya kayak ini nih. giginya kayak kucing ya. Tajam ini lihat mah. Ayo diam dulu, lulu diam. Sini. Namanya siapa? Lulu, Lulu. Dia cewek. cewek. Oh. Diam dulu. Dia aktif banget nih. Padahal siang hari biasanya. Padahal dia hewan nocturnal ya? Yang hewan nokturnal dia tuh Jangan. aktifnya malam hari sebenarnya.
Cuman nggak tahu kenapa dia nggak mau diem gini. Mungkin gara-gara Tuh. dia masuk video ya. Mungkin Oh. caper kayaknya caper. Umur berapa berarti si Lulu sekarang? Sekitar 5 bulan. 5 bulan atau 4 bulannya. 4 bulan ada ini, soalnya lagi ganti bulu ke dewasa. Soalnya yang belakang udah tumbuh tuh garis-garis hitamnya. Oh, nanti bakal full kayak gitu. Soalnya awalnya ini abu-abu doang belakangnya tuh, sekarang udah agak hitam. Oh, iya, iya. Kalau Musang sendiri nih, dia masuk ke fase dewasa itu kira-kira di usia berapa ya? Kup? Di 5 atau 4. Ya 5-an lah kalau udah full ganti bulu. Berarti indikatornya ganti bulu tadi ya? Ya indikatornya Soalnya ganti ini bulu. kalau dilihat nih ya, ini kayak apa ya, agak-agak hair loss, tapi bukan hair loss Iya. ini ternyata Ini hair loss-nya gara-gara mau ganti bulu. ganti bulu. Beda sama sugar Sama hair glider. loss yang Kalau sugar glider kan kalau gua botak itu gara-gara penyakit atau Tapi- overgrooming. Tapi kadang ini juga hair loss-nya penyakit. Tergantung usia. Tapi kalau Oh. usianya udah tua terus hair loss, biasanya dia ada penyakit ada jamur. Jadi di jamur itu ada titik-titik itu, itu Oh. harus dimandiin, harus disisirin. Tapi kalau yang tua, tuh nih gini nih. Resikonya nih, gini nih ngajak mainnya nih. itu sakit nggak sih? lumayan sih. Itu ya jadi salah satu juga Ngajak mainnya gitu tuh. Jangan gigit telinga. mungkin barbar ya, ngajak Iya. mainnya barbar ya. Ngajak mainnya di depan. Ini masih bocil ya, mungkin gara-gara banyak tingkah juga ya. Masih banyak bertingkah karena masih kecil. Au. Kalau di rumah sendiri biasanya dikasih makan apa aja sih, Kup, buat menu-menu yang dikasih buat si Lulu? Dikasih pisang, semangka, pepaya, bubur sun, sama kasih susu. Paling kalau daging ya nggak full daging semua sih, kayak selipan doang buat menuhin protein. Soalnya kalau dikasih full daging dia suka galak. Jadi kayak cuman di hari apa dikasih daging gitu. Dagingnya daging mentah apa daging matang? Daging matang. Kalau nggak direbus ya daging yang udah saya makan juga bagi dua gitu. Kalau dikasih kayak kan kalau misalkan kucing tuh mau makan tulang ya. Kalau Oh, ini Musang enggak, tuh enggak. mau sih makan tulang. Daging doang. Oh, dia nggak mau makan tulang ya? Au. Ya bercandanya gitu. Iya, tangan saya juga jadi agak-agak bau ini guys, bau-bau Pisang. pandan sih sebenarnya. Kecium bau pandan. Pisang ini. Orang penasaran sih ini digigit rasanya, tapi agak-agak khawatir juga, tapi jangan dipaksa. Dan dia juga nggak bakal mau gigit ke orang lain mah. Oh, Ah. jadi ke ownernya yang udah biasa Iya ya. ya. Ini bercanda ini tuh nih tuh. Bercandanya gini nih. Oh. Mungkin juga gara-gara musang ini salah satu eksotis pet ya, atau hewan liar yang dipelihara gitu. Jadi otomatis karakteristik alaminya itu terkadang naluri alaminya ini muncul gitu ya. Sama juga kayak sugar glider gitu, terkadang saat dia udah jinak banget juga tetap kok tiba-tiba galak atau tiba-tiba nyerang gitu. Itu karena sebenarnya nggak ada sih binatang yang jinak, cuman lebih kalem gitu. betul. Jadi Lebih nggak ada kalem. binatang yang gampang gigit gitu ya. Iya, semuanya pasti bakal gigit gitu. Tapi Kalau meskipun bercanda juga dia gigit. cuma lebih kepada gigitannya sebarbar apa gitu kan. Iya. Cuman jadi kayak binatang tuh ada yang kalem, ada yang enggak gitu aja. Oke, ini kan si Lulu baru seekor ya, baru betina. Ada niatan buat memberikan pasangan gak sih buat si Lulu gitu? Ada. Sebenarnya waktu itu udah ada pasangannya, cuman dijual lagi sama punya adek sih itu, cuma Aduh. dijual lagi. Kenapa dijual lagi? Gak Ini tahu kan- itu masalah adek itu. Oh, jadi tidak adeknya. tidak mau berbesanan gitu apa? Mungkin tidak mau ke sana. Oh, kasihan juga ya dia tidak punya Ya pasangan. tuh mainnya emang kayak gini nih. Tapi selagi dia belum masuk ke fase dewasa mungkin ya udah gitu ya, nggak apa-apa. Asal sering ajak interaksi sama kita gitu. Ya kalau dilepas di rumah juga lari-lari kayak kucing. Oh, Cuman ya jangan sampai ketemu kucing juga, soalnya bisa dimakan juga sama kucing kalau masih kecil gitu. suka berkelahi gitu mungkin ya? Iya. Mungkin dianggap tikus karena ekoran kayak gini ya? Iya, dan larinya cepet pisan. Jadi bahayanya kan kalau kucing kan nyakar, dia enggak. Dia Kalau- cakarnya dipakai buat manjat doang, nggak bisa nyakar kayak kucing membuka gini. Oh, kalau misalkan ya kan kalau anjing itu emang bisa dilatih. Terus kalau misalkan kucing itu terkadang kalau dipanggil ngikut. Kalau musang ini apakah dia bisa bonding atau nurut ya sama Bisa owner? bisa bonding. Asalkan jangan sampai lepas, jadi sampai harus dekat banget sampai kayak dia tuh ngerasa kita teh ibunya atau kita temannya gitu. Berarti dari baby ya meliharanya? Enggak sih, Enggak kalau juga. udah dewasa juga bisa. Cuman kalau dewasa biasanya cuma nurut sama ownernya doang. Tapi kalau baby bisa dilatih buat ke semua orang gitu. Oh, Tapi harus dibiasain juga, harus dibiasain sama banyak orang, dibawa main gitu. oh, Baru dia bakal mau main sama orang lain. Ini juga nih, meskipun sering ketemu banyak orang, tapi tetap aja pengennya mah sama betul.
dia tidak begitu mau ya Tidak sama mau aku. sama Ardian tuh, kasih ke Ardian deh. Lihat sini. Aduh, aduh, dia ngigit nih. Oh gini rasanya. Kayak gigit Kayak kucing sih ya sebenarnya. Kayak kucing. Nggak sakit juga sih. Karena suka ngejilatin sih. Betul betul. Menarik juga ya, berarti musang ini bisa jadi salah satu opsi peliharaan kalian di rumah. Tapi kalian juga udah tahu kan tadi konsekuensinya saat kalian melihara musang itu nggak enaknya seperti apa, terus juga alokasi waktu yang kalian gunakan itu sebanyak apa dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi pertimbangan saat kalian sebelum pelihara hewan nih. Terlebih Yakub yang sudah cukup lama lah memelihara Ya. musang gitu ya, baru beberapa bulan lumayan lah. Mungkin ada ini Kup, ada sedikit Oh. pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Sebelum pelihara musang tuh apa aja sih yang seenggaknya harus diperhatiin, terus ya apalah mungkin bebas. Paling perhatiin ya, siapin dulu kandang pertama. Kedua harus siap nyita waktu, soalnya dia emang manja banget sifatnya ya. Terus yang ketiga ya makannya kan omnivora, dia makannya apa aja, lebih gampang sih sebenarnya buat melihara, soalnya ketahanan tubuhnya juga lebih kuat daripada musang-musang yang lain dan antibodinya. Tapi bukan berarti dia boleh dilewatin gitu cara apa sih, jadwal makannya jangan sampai kelewat, soalnya kalau kelewat jadwal makannya dia bisa jadi galak. Terus apa lagi ya, terus harus ya intinya harus sayang lah, harus sayang sama binatangnya. Jadi jangan sampai dikandangin, pelihara, beli kandang, masuk kandang, diemin aja, nggak boleh gitu. Jadi harus diajak interaksi sering-sering, Setuju banget. Jadi kita nggak cuma sekedar punya, tapi juga banyak harus dikasih kasih sayang biar dia sehat, seneng ya. Manusia juga gitu kan ya, banyak yang kurus itu bukan karena nggak makan, tapi karena banyak pikiran gitu, meskipun banyak makan. Oh jadi Jadi relate lah sampai- ya, ya harus jadi kayak relax, jadi dia kayak apa ya, nggak punya beban pikiran, nggak stres gitu kan. Ya, kalau sehat kan enak meliharanya juga, dianya juga bakal senang gitu sama kita. Tuh lihat dia kelakuannya gini ya. cukup repot ya guys ternyata ya. Cuman Ya. ya inilah keseruannya gitu. Nah ini keseruannya di sini, kita bisa bawa jalan-jalan kayak gini. Ini juga jauh-jauh Yakub datang ke sini gitu buat memperkenalkan kepada kawan-kawan semua. Kurang lebih berarti itu Yakub yang bisa di-share ke teman-teman tentang musang terlebih musang pandan. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa buat di-like, komen dan subscribe biar kita bisa terus berbagi ya informasi kepada kalian semua. Kurang lebih sekian dari aku dan Yakub. Jangan lupa untuk selalu menyayangi hewan serta makhluk hidup di alam semesta. Salam sejahtera untuk hewan Indonesia.